Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, saudaraku. Ya, maaf ini Kak, saya nggak open cam ya, sob lagi nggak pakai baju yang bagus juga. Gelap juga kamarnya. Di sini nggak perlu pakai baju Kak, bagus, yang penting pakai baju, saudaraku. ya itu dia maksudnya di sini Jakarta panas loh, maksud kita orang saya lagi nggak pakai ini maksudnya lah. Cuman pakai kaos oblong aja nggak enak lah dilihat orang-orangnya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya kita pernah diskusi loh awalnya, cuman terhenti karena waktu itu alasannya jaringan. Oke? Masih ingat tidak? Mohon maaf, saudaraku, kalau saya tidak ingat karena banyak orang yang naik ke sini bertanya. Oke lah, nggak apa-apa ya Kak ya. Ini aja Kak. Kita Ya, pengen mohon ini bertanya aja dengan kayak santun. Pertanyaannya apa, saudaraku? gini Kak. Saya pengen nanya mengenai kitab suci Kak. Kitab suci itu apa sih menurut Kakak gitu loh? Kitab suci itu adalah firman atau wahyu dari Tuhan Allah yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Lalu Iya. kalau saya bertanya mengenai gini Kak, apa perbedaannya kitab suci dengan buku apa yang Kakak tahu? Kalau buku itu kan tulisan manusia, berasal dari pikiran manusia. Nah, kalau Alkitab ini adalah kitab suci karena apa? Ini berasal dari pikiran Allah. Ini berasal dari Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kudus. Itu perbedaannya, saudaraku. Oke Kak, kalau gitu saya boleh sedikit ini ya, waktunya 3 menit saja untuk menjabarkan pertanyaan Kakak. Jawaban Kakak tadi. Di sini kan Kamu menjabarkan saya. enggak, maksud saya mengklarifikasi tentang ucapan Kakak. Kak Mihana di sini bilang tadi bahwasannya suci itu adalah kitab yang memuat firman-firman Tuhan, seperti itulah singkatnya lah ya. Betul enggak? Belum kita Ya, betul sekali, saudaraku. Berarti yang membedakan kitab suci dengan buku adalah kontennya, benar? Iya. Isi. Buku memuat. Betul, kalau Sebentar Kak, jangan dipotong, nanti setelah saya baru. Sedangkan kitab suci itu memuat firman-firman Tuhan. Oke, sekarang saya ingin narasi saya yang berdata lah, maksudnya gitu ya. Sebuah kitab suci itu kan dikatakan benar kalau datanya 100% dari Tuhan dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu, di dalam bentuk isi atau kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu termasuk di dalamnya nabi dan rasul. Karena rasul bukan Tuhan, nabi bukan Tuhan. Makanya kalau misalnya saya kaitkan kepada Alkitab sekarang, apakah semuanya 100% dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan dan tidak ada intervensi campur tangan antara manusia dengan Tuhan di dalam penulisan Alkitab tersebut, Kak? Seperti itu. Minta tolong penjelasan. iya. Ini dari Kejadian sampai Wahyu 100% atau asli dari Tuhan Yesus Kristus, wahyu yang Maha Kudus, saudaraku. Karena kita harus tahu dulu latar belakang penulisan Alkitab, di mana Tuhan Yesus memerintahkan kepada para nabi, seperti kepada Nabi Musa, Nabi Yeremia, Rasul Yohanes, ya, dan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, di mana Tuhan Yesus berfirman, tuliskanlah segala firman atau wahyu yang kamu dengar daripada aku dalam suatu kitab. Karena perkataanku itu tepat dan benar. Yang tertulis di Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, dan masih banyak ayat yang lain. Jadi, apa yang difirmankan Tuhan Yesus kepada para nabi dan para rasul, yang mereka saksikan dan mereka lihat, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menulis itu. Itulah firman Tuhan yang Maha Kudus. Dan lagi pula, firman Tuhan itu berkuasa, saudaraku. Bukan hanya sekedar tulisan. Jadi tulisan para nabi dan para rasul yang diterima dari Tuhan Yesus itu berkuasa. Sebab firman Tuhan Yesus itu berkuasa, saudaraku. Jadi ini bukan sekedar tulisan. Sebab apa? Firman Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan Yesus yang tertulis di sini itu berkuasa. Ada kuasanya. Begitu, saudaraku Jips. Oke, itu ya. Tapi bagaimana kamu tahu bagaimana bisa berkuasa? Kamu tahu bagaimana bisa berkuasa? Tadi kan kakak sudah selesai bernarasi, sekarang aku dulu sebentar.
untuk mengklarifikasi tentang perkataan kakak tadi mengenai kitab suci. Nah, tadi kakak kan sudah bilang di kitab suci itu murni semuanya memuat konten-konten firman Tuhan. Tentu bagaimana, sedangkan di dalam Alkitab sekarang itu ada perkataannya Yesus di dalamnya, ada perkataannya Paulus, ada perkataan murid-muridnya Yesus. Itu bagaimana, Kak? Di mana letak kesuciannya kalau sudah kakak sendiri yang mengaku katanya full firman Tuhan di dalam itu? Mereka itu menulis wahyu yang diterima dari Tuhan Yesus, saudaraku Jips. Bagaimana mungkin kamu bilang itu perkataan Paulus? Penulis yang menulis memang ada rasul-rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, tapi kan mereka itu menuliskan apa yang disuruh Tuhan Yesus, gitu. Paham kamu? Maaf Kak, suara kakak terputus di sini. Jaringan apa namanya nggak terdengar. Bisa ditanya kepada kawan-kawan yang lain dah. Suaraku jelas kan teman-teman? Suaraku jelas ya? Oke, belum ada. Halo? Nah, itu jadi lo udah mulai kedengar, sudah terdengar. Halo? Sudah terdengar. Oke, belum ada. Halo? Tadi terputus. Iya, suaraku jelas dan tidak ada terputus-putus. Jaringanmu kali yang terputus-putus, bro. Enggak Kak, saya sekarang lagi pakai double jaringan ini supaya enggak terputus lagi kayak kemarin kita diskusi. Enggak. Maksudnya gini Kak. Gini Kak. Aku diskusi santai ya Kak ya. Jadi ibaratnya enggak terlalu inilah enggak terlalu mendoktrin Kakak untuk mengikuti enggak. Jadi gini, maksud saya seperti ini Kak. Tadi saya kan mengklarifikasi tentang ucapan Kakak yang bilang bahwasannya kitab suci itu harus memuat konten-konten yang di dalamnya firman Tuhan. Itu satu. Nah, di sini posisinya bukan hanya firman Tuhan saja di dalamnya. Di sana ada perkataan Yesus, ada perkataan Paulus, ada cerita tentang banyak sekali. Bukan hanya Tuhan saja di sana. Lalu bagaimana tanggapan Kakak ketika ada demikian? Sedangkan Kakak sendiri tadi sudah menyetujuinya. Di dalamnya wajib memuat seluruh firman Tuhan, tidak ada interpretasi manusia di dalam penulisan dalam bentuk konten. Seperti itu Kak. Kamu tahu nggak kenapa disebut firman Tuhan? Kan ada wahyu itu langsung dicatat oleh para nabi dan para rasul. Wahyu yang diberikan Tuhan Yesus langsung, contoh ya, Kejadian 17 ayat 1, Tuhan Yesus berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Ini kan wahyu langsung dari Tuhan Yesus kan. Nah, kemudian ketika Tuhan menyatakan Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Akulah Allahmu dan kaulah anakku. Itu kan wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Nah, dicatat. Nah, kenapa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu juga dicatat Nabi Musa, itu termasuk firman Tuhan. Karena kan Tuhan Yesus yang menyuruh supaya para nabi mencatat apa yang dilakukan bangsa Israel di zaman itu. Dan juga mencatat apa yang dilakukan ya para rasul ketika memberitakan Injil. Jadi itulah kenapa dikatakan firman Tuhan. Karena Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang menyuruh, memerintahkan untuk mencatat apa yang terjadi di dalam bangsa Israel. Makanya disebut firman Tuhan. Paham? Sudah? Ya oke, dari situ saya paham. Tapi masuk kitab suci ini loh. Kitab suci ini, Kakak bilang tadi tidak ada interpretasi manusia, campur tangan manusia. Ya memang. Karena Tuhan Yesus yang menyuruh, paham nggak sih? Dan kemudian firman Tuhan ini bukan sekedar firman, makanya saya sudah jelaskan, firman Tuhan Yesus itu berkuasa dan firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Di mana Tuhan Yesus selalu berfirman, akulah yang awal dan akhir, akulah yang ada dan yang ada, akulah yang maha kuasa kepada para nabi dan para rasul yang tidak pernah berubah. Lalu kalau kita membaca firman Tuhan, ya, di Yohanes 14 ayat 14, Tuhan Yesus berfirman, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu akan terjadi, bro. Itulah kenapa firman Tuhan itu berkuasa. Kemudian kalau ada yang menghina, menista Tuhan Yesus, di mana firman Tuhan di Yesaya 61, bentar dulu ya, saya baca dulu ya. Kalau ada orang ya, nah makanya kami itu orang Kristen itu nggak perlu baperan, nggak perlu demo kalau ada yang menista Tuhan Yesus. Sebab sudah ada perintah firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 4, ya di Yesaya 1, siapa yang menista Tuhan Yesus, yang menghina Tuhan Yesus, dia akan kering lalu mati.
Lama-lama dia akan kering lalu mati. Kalau dia tidak bertobat, jadi nggak perlu kita demo. Sebab apa? Firman Tuhan ini berkuasa, bro. Tapi kalau kita memuji, memuliakan Tuhan Yesus, hidup kita akan bahagia. Dan di mana, ya, diberkatilah orang yang memuji, memuliakan Tuhan Yesus, seperti berkat rumah tangga, ya. Berkat rumah tangga yang diberkati itu, ya, apabila suaminya itu takut akan Tuhan, itu akan diberkati. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Ini udah lari pembahasannya kemana-mana. Bukan lari pembahasannya, karena kamu aja yang nggak mau terima. Terima kasih saudaraku, sudah cukup dulu ya. Makasih, God bless you. Sorry, saya sudah jelasin bro, tapi kamu ngeyel terus. Di sini kamu bertanya, kalau kamu ingin dengar penjelasan, dengarkan baik-baik.